wa
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan para hadirin sekalian, lebih khusus kepada para jemaah, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga rekan-rekan sahabat dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah Al-Ustadz Syamsuddin beserta istri, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk kepada halaman ke-40, maqalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisata wal 20, adapun ini adalah maqalah yang ke-25 an ba'dil ubadi, dari sebagian para hamba. Annahu qala, annahu sesungguhnya qala berkata, siapa sebagian para hamba itu fil munajati, ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ubad ini artinya orang-orang yang ahli ibadah, karena senantiasa munajat fil laili, ketika malam dia nyokon munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk level ubad ini tidak sembarangan, artinya semua manusia pasti hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia senantiasa munajat kepada Allah, namanya sudah disebut dengan ubad secara khusus. Beliau mengatakan, ilahi tulul amali gharrani, ilahi wahai Tuhanku, tulul amali, adapun banyak angan-angan, adapun panjangnya angan-angan, gharrani ialah telah menipu apa banyaknya angan-angan ni kepadaku. Dia berkata, duh, banyaknya keinginan, banyaknya harapan-harapan, banyaknya angan-angan itu sejatinya sesuatu yang membuat aku tertipu. Karena angan-angan yang ada di dalam pikiran kita ini semuanya sifatnya duniawi. Jadi kalau orang sudah banyak memikirkan duniawi, pasti menjadi hamba bagi dunia itu sendiri. Maka ada sebagian makalah mengatakan, ukhdumi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Ukhdumi, tolonglah orang yang senantiasa menyembah kepada diriku, kata Allah. Kata Allah, ukhdumi man khodamani, bantulah orang yang menjadi pegawaiku. Nah, gampangnya begitulah. Jadi orang-orang yang menjadi pegawainya Allah, para dai, PNS katanya kan, para dai itu pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan PNS itu beda dengan PNS yang sekarang yang bajunya biru ini. Ini pegawai negeri, pegawai sipil itu ya. Jadi PNS pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menjadi pegawainya Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan-kesulitan kita, problem-problem kita senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasanya ukhdumi man khodamani. Bantulah orang yang membantuku. Jadi dunia dan alam semesta ini akan membantu kita ketika kita menjadi pegawainya Allah. Guru ngaji itu pegawainya Allah, para pendai, pengasuh-pengasuh pesantren, guru-guru madrasah, dan banyak yang lainnya, semua yang tak perlu kita ungkapkan satu persatu sehingga menjadi lama. Itu semuanya pegawai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang menjadi pegawainya dunia, istakhdimi man khodamaki, buat dia hamba, buat dia kebulah, buat dia menyembah kepada dunia sehingga dia menjadi sulit. Ibarat seseorang mengejar bayangan bisa dapat? Tidak bisa. Semakin susah, semakin diperbudak oleh dunia, maka akan semakin lemah. Maka kalau kita senantiasa menjadi pegawainya Allah, insya Allah segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, salah satu bentuk duniawi yang bisa menipu kita, katanya sebagian para kebulana Allah, para hamba-hamba Allah yang soleh ini adalah tulul amal, banyaknya angan-angan. Sekarang kita pikir begini, kalau mikir makan kita ini kira-kira satu genggam ini cukup enggak untuk perut kita? Cukup enggak untuk perut kita ini satu genggam? Kalau direbus, dimasak tak cukup satu genggam beras? Sangat lebih. Lalu apa yang membuat diri kita kemudian resah?
Lalu apa yang membuat diri kita kemudian menjadi khawatir? Apa yang membuat diri kita kemudian menjadi bingung? Karena banyaknya angan-angan yang dipikirkan. Bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana seterusnya. Berarti dia telah lebih dahulu memikirkan dirinya ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak banyak pikiran kan nyaman. Kenapa kok kita pusing sekarang? Karena terlalu banyak angan-angan. Padahal angan-angan itu yang belum tentu membuat diri kita bahagia di hadapan Allah. Justru kebanyakan angan-angan itu, katanya para orang-orang soleh, gharroni, yang menjadi sebab menipu diri kita berada di dunia dan kelak akan menyesal di akhirat. Artinya khadda'ani, telah menipu apa banyaknya angan-angan itu ni kepadaku. Sementara wa qadzamallahu al-amala, Allah telah mencela, mencaci, menghina Allahu siapa Allah al-amala kepada banyaknya angan-angan biqaulihi dengan firman Allah, zarhum yakuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Kata Allah, zarhum, tinggalkanlah olehmuhum kepada mereka, yakuluna yang makan siapa mereka. Ini berarti memikirkan perut saja. Yakuluna yang makan siapa mereka, wa yatamatta'una kemudian senang-senang, mikirkan refreshing, memikirkan dengan keluarganya. Wa yulhihimul amalu, dan melalaikan him kepada mereka al amalu apa banyaknya angan-angan. Nanti kalau udah umur sekian pinginnya begini, kalau nanti anak sudah berkeluarga pinginnya begini, kalau nanti kalau sudah waktunya usia segini pingin begini. Ini yang buat kita susah. Fasaufa ya'lamun, maka akan mengetahui, maka akan tahu siapa mereka. Kelak akhirnya mereka ketika berada di akhirat akan tahu, akan menyesal bahwa pentingnya menjadi pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyedikitkan angan-angan, bahwa angan-angan yang terlalu banyak itu menipu diri kita. Wa hubbud dunya, kemudian yang kedua, wa hubbud dunya ahlakani, dan adapun cinta dunia ahlakani ialah membinasakan apa cinta dunia ni kepadaku. Hubbud dunya, cinta kepada dunia, senang dengan dunia, tidak mau berpisah dengan dunia, itu membuat diri kita celaka, sejatinya celaka. Kalau tidak cinta dengan dunia nyaman, ibarat kita seperti tukang parkir itulah. Datangnya motor, datangnya mobil, kemudian baliknya motor kepada pemiliknya, apa kita pikirkan? Enggak. Tapi yang kemudian yang menjadi milik kita, yang kita merasa adalah ini milik kita, kemudian hilang, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi kepikiran kita kan. Ini yang disebut dengan hubbud dunya. Bisa nggak kita memposisikan diri kita sebagaimana tukang parkir? Kan susah, sulit. Nanti minta bayaran pula ketika diambil. Ini kan payah. Maka masuk dalam kategori hubbud dunia ketika kita merasa memiliki apa yang ada di dalam diri kita, merasa kita memiliki. Ini susah. Hubbud dunya ahlakani, ini yang bisa membuat diri kita akan binasa. Artinya auqani fil muhlikah, membinasakan, menjerumuskan apa cinta kepada dunia itu ni kepadaku fil muhlikati, di dalam kerusakan. Bahwa yang merusak diri kita sejatinya kita tidak bisa lepas dengan dunia. Bangun tidur yang terpikirkan apa? Dunia. Kerja, ditengok postingan HP. Seharusnya ketika bangun tidur membaca doa. Kira-kira hafal doanya? Tengok Allah. Allahumma jannibna syaitan gitu kan. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amud, dihilangkan sebentar pikiran-pikiran dunia. Ketika bangun tidur membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala mulki lillah. Itu kan panjang itu, yang doanya yang di kitab Bidayatul Hidayah itu. Keponaan beliau hafal itu, keponaannya Bang Udin itu. Karena setiap pagi dibaca, ayo bangun tidur gitu. Wajib baca kalau di rumah. Cuma kiainya tak hafal ya. Ya susah ya begini nih. Banyak angan-angan. Kiai ini banyak angan-angan. Ya Rasulullah. Ini kena mental loh. Luar biasa. Lanjut aja lah. Jadi hubbud dunya bisa mencelakakan kita. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, apa kata Kanjeng Nabi, man usyriba qalbuhu hubbad dunya, barang siapa usyriba yang diminumkan, berarti bercampur.
Air kalau udah diminum sama kita kan bercampur dengan apa yang ada di dalam perut kita. Man usyriba qalbuhu hubbad dunya, barang siapa usyriba yang diminumkan qalbuhu apa hatinya eman, dicampur apa hatinya eman, hubbad dunya dengan cinta dunia, iltaqo minha bisalasi syaqain, maka akan hinggap siapa man minha dari cinta dunia bisalasi syaqain dengan 3 beberapa celaka. Ada sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita kalau kita terlanjur bercampur dengan mencintai dunia. Yang pertama, la yanfadu anahu, tidak akan berhenti siapa eman, tidak akan berhenti anahu apa sakitnya eman ketika memikirkan dunia. Jujur, sakit apa enggak ketika kita banyak pikiran? Mikirkan sekolah anak, mikirkan rezeki besok yang mau dimakan, memikirkan besok kita mau kerja apa, mau traveling kemana-mana, besok lah iuran boleh, sompengan boleh, kayak cetak keretan, kayak cetak, undangan banyak, parona orang banyak, saya datangi sakit cetak. Jadi biar tak sakit cetak, gimana caranya? Tini tedung, tedung cecek loh, deki cek sakit boleh, enggak boleh deh kan? Yang pertama begitu. Yang pertama, la yanfadu anahu, maka tidak akan berhenti merasakan sakit ketika berhadapan dengan cinta dunia. Yang kedua, wa hirsin la yablughu ghinahu, dan rasa tidak puas, ketamaan la yablughu ghinahu, yang tidak akan sampai ghinahu apa kecukupannya seseorang. Merasa tidak akan pernah cukup. Udah punya 1 pingin 2, punya 2 pingin 3, seterusnya dan seterusnya, tidak akan pernah merasa puas. Kemudian wa amalin la yablughu muntahahu, dan angan-angan la yablughu yang tidak sampai muntahahu apa akhirnya angan-angan, banyak angan-angannya yang tidak tercapai. Maka ketika matinya penasaran, jadi hantu, jadi bangkit dia kan. Kenapa kok jadi hantu? Karena mati penasaran. Ngapa penasaran? Beberapa angan-angan tidak tercapai. Apa angan salah satunya? Menikahi janda. Jadi angan-angan tak tercapai itu kan. Rawahu Tabarani, meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabarani, siapa Imam At-Tabarani. Kemudian yang ketiga, wasyaitanu adallani, wasyaitanu adapun setan adallani ialah menyesatkan siapa setan ini kepadaku. Ini di dalam munajatnya hamba-hamba Allah yang soleh itu. Artinya auqani fi tariqin muawwajin, menjatuhkan, menjerumuskan siapa setan fi tariqin muawwajin, di dalam jalan yang sesat. Ini kita seringkali disesatkan oleh setan. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dilindungi dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, wan nafsul ammaratu bisu, keinginan yang mengajak dengan keburukan anil haqqi, menjauh dari kebenaran, manaatni, yang telah mencegah apa nafsu itu ni kepadaku. Artinya nafsu al-ammaratu bisu allati ta'muru bil ladzati wasyahwatil hissiyah, adalah nafsu ta'muru yang mengajak, yang memerintah apa allati bil ladzati, dengan nikmat, dengan kenyamanan, kenikmatan wasyahwati, dan keinginan al-hissiyati yang sifatnya indrawi. Pingin makan nyaman, pingin jalan-jalan, pingin refreshing, udah pernah berangkat haji, pingin haji lagi, sementara tetangganya masih banyak yang miskin, sementara keluarganya masih banyak yang melarat. Bukan tidak boleh, boleh, tidak masalah. Akan tetapi kalau sekiranya harta tadi lebih manfaat untuk keluarganya yang lebih membutuhkan, maka itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kewajiban kita kan sudah gugur melaksanakan haji yang pertama. Kalau sudah kaya semua, alhamdulillah. Ini yang dimaksud dengan an-nafsul ammaratu bisu, ta'muruna bil ladzati wasyahwatil hissiyah. Ya, kadang kita melakukan seolah-olah dibungkus dengan amal soleh, yang sejatinya amal-amal tadi merupakan hanya kesenangan-kesenangan syahwat saja, bungkusnya yang sifatnya agama. Terkadang kita banyak ditipu dengan sifatnya yang bungkusnya agama, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang menyimpang terhadap syariat. Ini kan repot ini. Kemudian wa tajdzibul qalba ila ma'wasyururi,
wa tajdzibu dan mengajak nafsu ammaratu bisu al-qalba kepada hati ila ma'wasyururi kepada tempat-tempat yang dicela oleh syariat. Diajak ke tempat-tempat yang tempat mesum, diajak tempat judi, diajak tempat minum-minum. Kadang kita lebih senang ke sana daripada ikut ngaji. Kalau ada pengajian malas, kalau ada rutinan hadatan malas, kalau ada solawatan malas. Tapi kalau disuruh tempat-tempat yang maksiat untuk mengibah orang, membicarakan keburukan orang, kita rajin meskipun hujan-hujan jam 2 malam datang. Tujuannya satu, nak ngomongkan orang. Apalagi yang dibicarakan itu persoalan yang hangat-hangat sekarang. Kiai berkaitan dengan politik. Oh, kiai dirasani terus. Kiai kawin 2 dirasani, kiai ikut politik dirasani. Cek nyaman apa pun tak kiai itu kan. Padahal yang lain banyak untuk diomongkan. Tahan sampai jam 2 malam. Tapi kalau ngaji pantat panas. Mata ngantuk. Nah, ini namanya nafsu ammaratu bisu. Wa man ba'il akhlaqiz dzamimah, dan nafsu ammaratu bisu, nafsu yang mengajak keburukan itu merupakan sumber akhlak yang tercela. Ammaratu bisu anil haqqi, mengajaknya kepada keburukan, anil haqqi menjauh dari kebenaran, ai at-tariqil haqqi dari jalan yang benar. Mana'atni ialah mencegah apa ammaratu bisu ni kepadaku. Qala berkata Ali bin Abi Thalib, siapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akhafu alaikum isnaini. Nih kata Imam Ali, akhafu alaikum isnaini. Aku khawatir alaikum atas kalian semua, isnaini ialah 2 perkara. 2 perkara yang dikhawatirkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau dalam agama, dalam konteks agama, bukan dalam konteks umum, itu juga 2 perkara yang dikhawatirkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Imam Ali ketika masih hidupnya, beliau pernah mengatakan ada 2 perkara yang memang saya takutkan untuk agama Islam. Yang pertama adalah alimun mutahattik, orang alim yang sembrono. Yang kedua adalah jahilun mutanassik, orang bodoh yang dijadikan panutan. Sekarang banyak enggak yang banyak ngerusak agama kita ini dari dalam agama Islam? Apakah orang non muslim atau muslimnya sendiri? Muslimnya sendiri. Yang pertama siapa? Alim mutahattik, orang alim yang sembrono, memberi fatwa sembrono, punya kepentingan, punya berpihakan, itu RP kan, berpihakan, berpendapat sesuai dengan pendapatan. Ini kan banyak. Kemudian ada orang yang memang tidak tahu apa-apa, dijadikan panutan. Nah, ini repot. Maka kata Imam Ali, 2 perkara ini yang sangat membahayakan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Huma fil alami huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kan begitu kata Imam Ali. Apa yang kata Imam Ali? Fasadun kabirun alimun mutahattikun, menjadi rusak yang sangat besar, rusak serusak-rusaknya. Yang pertama adalah orang alim yang sembrono, apalagi pakai media begini nih. Dia berfatwa semaunya, di-share, dipotong, tambah sesat nih. Tambah sesat. Bahaya media-media begini nih, bahaya. Tergantung yang nyuting juga kan, sesuai kepentingan dapatnya berapa kan begitu. Bahaya juga. Tapi kalau NU enggak lah, NU kan enggak ada yang dibayar. Kadang kan ada pengajian, ayo ini di syuting, saya pengen ngomong ini biar sampai kemana-mana, kan ada begitu. Itu bahaya. Alimun mutahattikun, kemudian yang kedua jahilun mutanasiku wa akbaru minhu, tapi lebih besar dari orang alim yang sembarangan tadi katanya. Lebih besar bahayanya dari orang alim yang sembarangan tadi, siapa katanya? Jahilun mutanasiku, orang bodoh yang dijadikan panutan. Orang bodoh yang dijadikan panutan. Ini dalam konteks agama. Nah, Imam Ali mengatakan dalam konteks secara umum, beliau mengatakan saya khawatir kepada kalian semua isnaini, 2 perkara. Yang pertama ittiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua watulal amali, yang kedua banyaknya angan-angan. Kenapa kok bahaya keduanya? Fa inna tiba al hawa yasuddu anil haqqi, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu yasuddu anil haqqi, menghalangi apa mengikuti hawa nafsu anil haqqi dari kebenaran. Misalnya dalam satu konteks betul kita nyata ini benar,
bahwa barang ini adalah haram. Tapi karena dia punya kepentingan, akhirnya dari kepentingan tadi menghalangi dari kebenaran. Itu mengikuti hawa nafsu. Barang yang jelas haram, wah, assalamualaikum, ini gimana hukumnya Pak Kiai? Akhirnya dia bilang haram, dikeluarkan duit 50 juta. Udah agak, ya kalau begini sih tunggu dulu, gitu kan. Ini menurut saya, ini dalam kitab-kitab yang ulama itu banyak, pendapatnya banyak. Kasih 100 juta, ya halal. Akhirnya berubah jadi halal. Ini kan bahaya. Yang seperti ini bahaya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini. Yang khawatirnya kalau dicoba oleh Allah kepada diri kita, tak menjamin yang ngomong ini juga akan terjaga, tidak menjamin. Boleh jadi nanti ada yang datang ke rumah lagi butuh-butuhnya semen kan, kemudian bawa 1000 sak, meker gitu kan. Naudzubillah. Tapi saya berharap ada datang walaupun 100 sak, tapi tidak ada embel-embel. Ada yang memang murni. Ini Pak Ustaz sedekah. Alhamdulillah. Ini ittibaul hawa. Yang kedua yang bahaya katanya Imam Ali, watulul amali. Banyaknya angan-angan yunsil akhirata, ialah melalaikan, melupakan apa banyaknya angan-angan al akhirata kepada akhirat. Seolah-olah dia ini akan hidup selamanya. Banyak angan-angan. Tak ketemu teretan. Mati ini tidak tunggu tua, tidak nunggu sakit. Anak kecil pun kalau udah waktunya mati. Tak sakit pun kalau udah waktunya mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, semuanya kayak anak TK jadinya. Jadi mau hati-hati. Tulul amal ini melalaikan kita kepada akhirat. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata siapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan afdalul a'mali khilafu hawan nafsi. Adapun paling utamanya dari perbuatan-perbuatan manusia, khilafu hawan nafsi, adalah tidak mengikuti hawa nafsu. Kan repot ini. Bisa enggak? Misalnya kita punya keinginan terong akan nasi kuring, kamu bisa enggak? Sama kita dituruti terus itu. Dengan konsep sederhana, mumpung hidup di dunia. Kayak kemarin, mohon maaf, kayak kemarin saya punya kawan saya itu ngajak kawan saya satunya ngopi di seberang sana di Jalan Hijaz itu. Kopinya kopi susu. Memang enak biasa kopi di sana itu. Dia foto kirim ke saya. Tahan saya beli saya. Saya ada di sini. Itu di kopi sana, Bang. Jadi saya itu beli, pingin juga. Sebenarnya kalau misalnya ngikutin kitab ini dimarahin kita ini. Tak boleh, tapi karena terogi ya. Akhirnya meleh, berhenti roti ini meleh ya. Ya Allah. Susah ini. Yang seperti ini susah. Menyalahi hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Ini menurut Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa qarinus su'i 'alal ma'siyati a'anani. Wa qarinus su'i, adapun teman-teman yang buruk, teman-teman yang akhlaknya jelek, alal maksiati, atas maksiat, a'anani, ialah menolong siapa teman-teman yang buruk ni kepada diriku. Hati-hati dalam mencari teman. Ketika kita berteman, pilih yang betul-betul teman tadi bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menumbuhkan rasa cinta kita, sehingga dengan berteman tadi kita ingat bahwa kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul adalah rasa cinta. Karena berbeda, kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, itu tidak sama seperti kita cinta dengan teman, cinta kita dengan orang-orang, misalnya pacaran, itu tidak sama. Karena kalau kita punya rasa cinta dengan baginda Nabi Muhammad, walaupun tidak pernah ketemu, cinta kita pasti akan terbalas. Tidak mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi tidak ada jaminan loh, ketika kita teman walaupun dekat begini, walaupun senantiasa bersama, cinta kita bisa dibalas. Boleh jadi cinta kita bertepuk sebelah tangan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Diwanus Syafi'i mengatakan begini, wa minasyaqawa an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghairaka. Sakit yang sangat luar biasa dirasakan adalah an tuhibba, engkau mencintai orang lain sementara orang yang kau cintai, wa man tuhibbu yuhibbu ghairaka, orang yang kau cintai malah dia cinta kepada orang lain. Sakit tak sakit? Sakit. Sakitnya tuh di sini ya.
luar biasa. Sakit luar biasa. Ketika cinta kita dihianati. Maka cinta yang tak dihianati itu cuma dua. Yang pertama ketika kita cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada guru-guru kita. Kenapa kok guru-guru kita? Karena guru-guru kita adalah para kiai, para ulama, para habaib, orang-orang soleh adalah pewaris dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang cintanya kalau kita mencintai tidak akan bertepuk sebelah tangan. Maka saya ada pantun mau saya sampaikan. Cemana? Oke. Pergi ke pasar beli mangga. Jangan lupa dibawa pulang. Udah berusaha untuk mencinta, ternyata dia jalan sama orang. Iya. Sakit tak sakit? Hah? Tak nyambung ke? Kau benar lah kau. Aku udah ngarang lama nih kau. Kau ni betul lah sikit. Nah, sekali lagi. Saya kira hari Minggu. Ternyata hari Sabtu. Jangan ganggu lah. Apa ya? Mikir loh. Saya kira hari Minggu. Ternyata hari Sabtu. Saya kira dia mau menunggu. Ternyata dia cari yang baru. Masuk kan? Masuk. Oke, satu lagi. Mantu janda. Oke, siap. Ikan hiu sambal belalang. I love you janda pirang. Ya, kakak viral. Ada rasa tolong bagian ini dipotong ya. Jangan sampai nyampe ke bini saya, bahaya ini. Ya Rasulullah. Anda kata, iya ini suruh cari teman yang baik. Sama Imam Ali disuruh cari teman yang baik. Qala Adi, berkata siapa Imam Adi bin Zaid bin Bahrin Tawil, dari Bahar Tawil. Beliau berkata, Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Anil mar'i la tas'al, dari seseorang la tas'al, jangan bertanya siapa kamu. Wasal an qarinihi, bertanyalah an qarinihi, dari temannya. Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi, maka setiap teman bil muqarini dengan teman yang lain yaqtadi ialah mengikuti. Misalnya begini, si A sama si B. Kau mau tahu si B, si A ini perbuatannya baik apa tidak, jujur apa tidak, bagus apa tidak sebelum kita berteman dengan dia, maka tidak perlu kita nanya sama dia karena dia tak mungkin ngaku. Misalnya saya ingin berteman dengan Ustadz Kawakim, saya nanya, Ustadz kau orang baik tuh. Dia pasti akan menyampaikan saya ini baik, saya begitu kan. Tidak perlu kita bertanya ke dia, kita cukup lihat temannya. Siapa temannya? Kalau temannya tukang nyabung ayam, megang ayam, fa insya Allah ini juga ikut nyabung ayam. Kalau temannya tukang mabuk, tukang judi, fa insya Allah dianya juga ikat judi, ikutnya nyabu. Jadi tidak perlu nanya ke dia, kita lihat temannya. Kenapa? Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi, maka setiap teman dengan teman yang lain itu saling mengikuti. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Apabila kunta ada siapa engkau fi qaumin di dalam satu kaum, fasahib khiyarahum. Apa katanya Imam Ali? Fasahib khiyarahum, maka carilah yang terbaik di antara mereka. Cari kawan yang bagus. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Saya mau nyampaikan dengan kalian, mau enggak saya kasih tahu bahwa bi khiyarikum, kau itu di antara kalian ada yang terbaik. Mau enggak kau cari kawan yang terbaik? Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang baik di antara kita? Kata Kanjeng Nabi, alladzi idaru'u, mereka adalah orang-orang yang ketika dilihat zukirallahu ta'ala, dia senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengok guru-guru kita yang soleh, ketika ketemu aja tak usah salaman lah dulu, kita ketemu, ya Allah, ya Rasulullah, Hadratus Syekh Khalil, jangan sampai ceramah baru assalamualaikum saja kita udah ya Allah, ya Rasulullah. Guru-guru kita. Nah, yang seperti ini yang seharusnya kita ikuti. Itu dari Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi, ala ukhbirukum bisyirarikum. Sekarang mau tahu enggak yang jelek di antara kalian itu siapa katanya? Yang pertama adalah al-masya'una bin namimah. Orang yang ke barat ke timur hanya ingin mengadu
mengadu domba. Apalagi sekarang musim-musimnya adu domba. Hati-hati. Hati-hati, sekarang ini musim panas. Silahkan kalian mau pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Yang penting rotibul haddad tetap berjalan lancar. Jangan mengadu domba. Tidak boleh. Jangan al-mufsiduna bainal ahibbah. Jangan merusak di antara orang yang sudah kadung saling cinta. Jangan merusak sama orang yang udah kadung saling suka. Ndak boleh. Ini orang yang terburuk menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'agisni, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'agisni, maka tolonglah wahai Allah ni kepadaku, ya Ghiyasal Mustaghisin, wahai zat yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong. Fa illam tarhamni, maka jika tidak mengasihani siapa engkau ni kepadaku, faman dzalladzi yarhamuni ghairuka, maka siapakah orang yang bisa menyayangi ni kepadaku ghairuka, apa selainmu. Ya Allah, tolonglah aku karena tidak ada orang yang mampu menolongku. Kalau engkau tidak mau menolongku ya Allah, maka siapa yang akan menolong diriku. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di momen-momen saat ini agar supaya kita tetap dijaga, tetap dilindungi oleh Allah, dihindari dari segala musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap rotibul haddad ini senantiasa menjadi kendaraan kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai baginda Rasulullah Muhammad, dan mendapatkan berkah dan syafaat dari guru-guru kita. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.